Halo, selamat siang Ananda sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dodi Paulus Nebaho. Saya mahasiswa Universitas Islam Riau, program studi pendidikan matematika semester 7. Di mana saya di sini sebagai guru PPL, yaitu program praktek lapangan selama 3 bulan. Harapannya kita bisa bekerja sama lebih baik dan bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Baik, sebelum memulai aktivitas kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Sepertinya tidak ada ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, yaitu tentang persamaan kuadrat. Kita ulas sedikit tentang persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat ini adalah materi lanjutan dari bentuk aljabar yang telah Ananda pelajari sewaktu SMP. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari persamaan kuadrat ini yaitu yang pertama, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ketiga, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang terakhir, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menggunakan sifat-sifat dari persamaan kuadrat tersebut. Baik, kita masuk ke materi, yaitu tentang persamaan kuadrat. Definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Di mana A, B, dan C merupakan elemen bilangan real. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Ya. Contoh. Kita contohkan dalam bentuk angkanya ya. Yang pertama, 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita tentukan di mana A, B, dan C elemen bilangan real. Nah, A sama dengan berapa? Kita lihat tadi A merupakan koefisien dari variabel X kuadrat ya. Berapa tadi? A-nya sama dengan 2. Kemudian B sama dengan B merupakan koefisien dari variabel X. Ya. B sama dengan 4. Di mana C sama dengan min 1. Contoh kedua,
X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Kembali lagi, A sama dengan berapa? A sama dengan 1. B sama dengan 3. Adakah operasi lain? Hanya 2 operasi ya. Hanya satu pengoperasian penjumlahan, X kuadrat tambah 3X. Tidak ada C tercantum di sini, maka C sama dengan 0. Contoh ketiga, X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Di mana A sama dengan 1, B sama dengan 0 karena tidak ada variabel X di dalam soal, dan C sama dengan min 9. Nah, ini merupakan bentuk persamaan dan contohnya. Menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dalam X berarti mencari nilai X sedemikian hingga jika nilai X disubstitusikan pada persamaan tersebut, maka persamaan akan bernilai benar. Penyelesaian persamaan kuadrat disebut juga akar-akar persamaan kuadrat. Baik, selanjutnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan akar-akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan faktorisasi, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat atau yang dikenal secara umum rumus ABC. Baik, yang pertama kita bahas tentang faktorisasi. Untuk menyelesaikan, baik, kita tulis dulu ya. Bapak tulis dulu. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, faktorisasi. Untuk menyelesaikan persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0, dengan faktorisasi, terlebih dahulu cari 2 bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Syaratnya, yang pertama, hasil kalinya adalah sama dengan AC. Yang kedua, jumlahnya adalah sama dengan B. Nah, ini dia syarat dari faktorisasi. Prinsip dasar yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi adalah sifat perkalian, yaitu jika AB sama dengan 0. Jika AB sama dengan 0, maka
A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi dalam hal ini akan mengubah atau memfaktorkan, ya. Bentuk baku persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang pertama, A sama dengan 1. Ya. A sama dengan 1. Syaratnya faktorkan bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi X tambah X1 dikali X tambah X2 sama dengan 0. Baik, kita masuk ke contoh ya, biar Ananda lebih mengerti lagi. Contoh yang A sama dengan 1 tadi ya. Contohnya persamaannya X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Baik, di mana A sama dengan 1 karena syarat pertama A sama dengan 1 tadi ya. B sama dengan min 3 dan C sama dengan min 28. Cari dua bilangan sehingga hasil kalinya sama dengan 1 kali min 28 sama dengan min 28 dan jumlahnya sama dengan min 3. Berapa kira-kira? Nah, langsung saja. Bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah min 7 dan min 4. Sehingga kita hapus dulu ya. Sehingga tadi X1-nya sama dengan min 7, X2-nya sama dengan min 4. Ya. Ralat terbalik. X1 sama dengan 4 min 7.
Baik, kita masukkan tadi soal x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan 0. Kita masukkan x ditambah 4 dikali x dikurang 7 sama dengan 0. Ini merupakan faktorisasi x tambah 4 dikali x kurang 7 merupakan hasil faktorisasi dari x kuadrat kurang 3x kurang 28. Coba Anda sekalian cek nanti ya kebenarannya. Nah, sehingga x tambah 4 sama dengan 0, di mana x sama dengan min 4. Atau x kurang 7 sama dengan 0, di mana x sama dengan 7. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 4 dan 7. Nah, ini merupakan contoh menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi di mana A sama dengan 1. Nah, baik. Untuk sifat selanjutnya yaitu untuk A tidak sama dengan 1. Maksudnya di sini untuk A tidak sama dengan 1 yaitu A lebih besar dari 1. Ya. Dia yang penting tidak boleh sama dengan 1. Untuk sifat yang kedua ini, ya. Konsepnya faktorkan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi ax ditambah x1 dikali ax ditambah x2 per A sama dengan 0. Ini dia. Faktorkan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi ax tambah x1 ax tambah x2 per A sama dengan 0. Baik, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh 1. 3x kuadrat, kita buat ya, 3x kuadrat ditambah 2x kurang 5 sama dengan 0. A hanya berapa? Hanya sama dengan 3 ya. B sama dengan 2. Ini dia koefisien dari variabel x ya. C-nya sama dengan min 5.
Nah, bagaimana langkah selanjutnya untuk yang A tidak sama dengan 1 ini? Ya. Inilah yang merupakan yang dimaksud dari A tidak sama dengan 1, yaitu 3, ya, 4, 5, 10, dan seterusnya. Jika yang sama dengan 1 tadi hanya X kuadrat saja, ya. Nah, langkah selanjutnya, penyelesaian selanjutnya yaitu cari dua bilangan sehingga hasil kalinya 3 dikali min 5 sama dengan min 15. Dan jumlahnya sama dengan 2, variabel dari si X. Ya. Kita buat, dan jumlahnya 2. Nah, yang mana kira-kira? Bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah berapa? Min 3 dan 5. Baik, kita selesaikan. Kita faktorkan. Jadi 3x tambah 5, ya, dikali 3x dikurang 3 per 3. Nah, ini dia tadi bentuknya. 5 kali min 3 sama dengan 15 tadi, ya. Baik. Nanti Ananda bisa cek ulang ya kebenarannya. Pasti sama hasilnya dengan ini, dengan soalnya. Ya. Sehingga 3x ditambah 5 sama dengan 0. 3x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per 3. Atau 3x kurang 3. 3x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 3. X sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah berapa tadi? Min 5 dan 1. Sorry, min 5 per 3 dan 1. Nah, ini merupakan penyelesaian faktorisasi untuk sifat A tidak sama dengan 1, ya. Ya, mudah-mudahan Ananda mengerti semua ya. Baik, Bapak akan memberikan tugas supaya Bapak tahu apakah Ananda semua mengerti atau tidak yang telah Bapak terangkan tadi. Baik, tugasnya yang pertama, untuk A tidak sama dengan 1, contoh Bapak buat berapa ya?
Ya udah. X kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 0. Ada 2 soal Bapak beri. Yang kedua, 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini tugasnya ya. Dikerjakan, nanti Ananda sekalian kumpulkan melalui grup WA kita ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga Nanda sekalian dapat memahami apa yang telah kita pelajari tadi. Jika ada dari Ananda sekalian yang kurang memahaminya, bisa menanyakan Bapak langsung melalui WA pribadi ya. Nah, untuk gambaran pertemuan selanjutnya, kita akan membahas melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya pada minggu depan, Ananda bisa dapat membaca bukunya ya. Tetap semangat belajar walau dalam situasi pandemi saat ini. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pertemuan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selamat sore.